Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara selalu sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Hendra Setiawan, Dr. Hendra Setiawan, Magister Olahraga, dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Sedang hobi menulis di Scopus dan tentu kita bisa belajar. Dan memang channel ini adalah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Masuk ke episode keempat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan berita, analisis, dan juga video-video terbaru dari Suyanto.id. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Kita bersama Dr. Hendra tadi untuk apa? Kita untuk berbicara mengenai H-indeks. H-indeks dalam metode, dalam mekanisme Scopus, sebuah eh, sebuah entitas yang pekerjaannya itu membuat indeks Scopus itu, membuat indeks terhadap jurnal-jurnal yang terbit di seluruh dunia. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rob. Ya. Ya, Dr. Indra, ini kita akan berbagi pengetahuan dengan para pemirsa, dosen muda, dosen setengah muda, setengah tua, dan tua sekaligus yang ingin mendongkrak nama akademiknya ke tataran dunia, yaitu melalui publikasi jurnal bereputasi terindeks Scopus dengan cara bagaimana cara meningkatkan H-indeks, H-indeks, H-indeks. Jadi ini ada caranya tentunya. Kan saya tanya kepada kamu supaya banyak orang belajar dari kamu. Gimana, Andra? Untuk H-indeks itu apa? Kemudian apa fungsinya? Gunanya untuk apa? Di mata Scopus seperti apa? Gimana? Baik, bismillah. Terima kasih, Rob. Alhamdulillah diberikan kesempatan pagi ini untuk sharing-sharing ya, bukan menggurui tapi sharing-sharing saja. Tentunya topiknya terkait H-index. Perlu ketahui bahwa H-index itu menunjukkan publikasi kita itu dibaca orang. Ya, di H-index itu sendiri di dalam Scopus itu ada grafiknya yang sudah menilai artikel-artikel yang sudah publis di Scopus itu berapa orang yang membaca, berapa orang yang mensitasi ya. Kalau mensitasi otomatis kan pasti dibaca. Makanya secara patokannya adalah berapa kali dia disitasi oleh karya Scopus yang lain. Berapa kali dia disitasi oleh karya Scopus yang lain. Nah, itulah nanti dengan banyaknya dokumen Scopus kita yang sudah terbit, kemudian disitasi oleh Scopus yang lain, dokumen Scopus yang lain, kolaborasi apa penulis yang lain, maka di situ akan terjadi peningkatan H-index di data Scopus itu. Di situ ada grafiknya bisa diperlihatkan dari rentang 1 dan seterusnya ya. H-index 1 semakin rendah H-indeksnya, ya bahkan hitungannya kalau 1 berarti lebih rendah. Nanti kalau 2 lebih tinggi, seterusnya sampai sampai tidak terbatas itu. Seperti itu, Rob. Nah, Indra, eh, H-indeks itu kan artinya bagaimana tulisan kita itu bergaul dengan tulisan orang-orang lain. Ya. Artinya ketika misalkan kamu menulis di Scopus, menulis di suatu jurnal yang terindeks Scopus, tapi Scopus itu bukan jurnal. Ya, saudara-saudara, Scopus itu lembaga Pengindeks. pengindeks, ya, lembaga pengindeks yang mengawasi apakah jurnal kalian itu masuk indeksnya dia atau tidak. Tentu untuk mengindeks itu punya syarat yang sangat ketat yang menunjukkan kualitas, saya kira kualitas sebuah penerbitan jurnal itu. Nah, manakala misalkan saja Hendra menulis di sebuah jurnal yang terindeks Scopus, kemudian dipublikasikan dengan berbagai penulis dari author, co-author, dan macam-macam correspondence author misalkan saja. Nah, itu kan ada peluang kamu itu juga mengutip
mensitasi karya orang lain yang juga kebetulan, bukan kebetulan, yang juga diindeks di Scopus. Ini artinya rombongan kamu itu, Dra, itu kan meningkatkan H-indeksnya orang yang punya artikel yang kamu kutip itu. Benar nggak pikiran saya, Dra? Ya, secara jejaring memang seperti itu, Prof. Jadi ketika kita semakin banyak jejaring kolaborator, co-author di dalam tulisan itu, maka idealnya maka author ya sesama author, baik itu posisinya first author, co-author ataupun corresponding, sama-sama eh, ikut mempromosikan. Masa kita punya tulisan nggak dikasih tahu ke teman-teman yang lain, bahasanya kita punya tulisan yang penting yang memang bagus untuk memperkuat penelitian-penelitian yang lain. Nah, itu peran dari para autor ini, co-autor ini tentunya luar biasa untuk dalam rangka meningkatkan H-index tadi. Ya, kenapa? Karena ketika tidak dibantu dengan support jejaring ke kolaborator tadi, ya kemungkinannya untuk meningkatkan H-index-nya akan kecil karena kadang kita publish tapi orang lain nggak tahu. Ternyata kita punya tulisan bagus misalkan. Ternyata isinya itu sudah benar-benar memang dibutuhkan. Hasil penelitian kita itu temuannya itu dibutuhkan oleh penelitian lain untuk mendukung penelitian lain yang akan diterbitkan di Scopus. Itu kan luar biasa sebenarnya. Tapi Ya, kalau kita nggak mempublish, nggak mempromosikan, ya orang nggak tahu walaupun kita punya temuan yang bagus. Seperti itu ya. ya, Dra. Saya punya pendapat ya sedikit berbeda. Kalau tulisan itu baik, ya, tulisan itu baik, artinya judulnya unik, Mm. masalah yang dipecahkan itu adalah masalah dunia atau masalah lokal yang bisa menjadi acuan dunia. Itu sebetulnya otomatis itu self apa self promoted itu. Jadi mempromosikan dirinya sendiri. Jadi orang yang nulis di Scopus itu, misalnya kamu kan tidak selalu mengutip dari jurnal yang kebetulan kamu tahu penulisnya. Jadi yang di search itu adalah problemnya itu, yang Hmm, sekitar itu. Betul nggak ya. kan? Betul, Kita, Rob. Siap. ya, Secara alami memang sudah ditemukan yang unik sesuai dengan kebutuhan yang ya, akan disitasi. ya, jadi orang yang nulis luar biasa, ada apa novelty misalnya, kebaruan di dalam penelitian yang dipublish di Scopus itu, saya yakin itu sudah berbondong-bondong orang mencari. Karena tapi kalau tidak ada novelty-nya, tidak ada kebaruannya, nggak dicari orang. Ibaratnya kan hanya nunggu tengok-tengok di pinggir jalan saja. Orang lewat nggak menyapa, karena itu adalah merupakan artikel yang biasa-biasa saja. Nah, inilah yang oleh karena itu artikel-artikel yang terkait inovasi, kemudian teknologi yang mudah melakukan AI ya. kebaruan, itu kan H-indeksnya tinggi-tinggi dah itu. Ya. Beda dengan ilmu pengetahuan sosial, itu sosial dan humaniora. Itu saya kira lebih sulit untuk mencari kebaruannya. Betul nggak, Dra? Ya alhamdulillah seperti yang Prof sampaikan itu tepat sekali. Memang ada beberapa macam cara untuk menaikkan H-index kita. Ya, cara alami dan cara supporting jejaring begitu. Nah, Ya, itu tinggal kalau dua-duanya berjalan mungkin akan lebih luar biasa lagi. ya, Kalau ya, cara alami artinya memang ketika tulisan kita ini memang sedang booming, sedang hangat, sedang memang itu sedang tren gitu, maka dia akan cepat melejitnya. Karena seketika orang searching di Google Scholar atau di data-database artikel berreputasi, ya, maka begitu klik, dia akan muncul kan dan dicari kan kata keywordnya itu kan mesti misalkan contoh terkait dulu ya waktu kejadian COVID kan ketika nulis COVID itu pasti wah itu jurnal banyak yang langsung nerima karena topiknya memang benar-benar gap ada temuan yang sangat luar biasa yang fenomenal dan di situ langsung melejit kan ketika ada kaitan COVID akhirnya semua nulis COVID nyarinya ke keywordnya pakai COVID lah langsung dia naik secara alami dan di saat yang memang sedang booming begitu loh. ya, 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 itu ya betul, Dra. Itu artinya eh, apa H-indeks itu tergantung apakah tulisan kita unik, mengandung kebaruan yang luar biasa. Berikut memang tergantung juga bagaimana Kondisi. teknologi kita gunakan dengan cara membuat apa
membuat keyword yang sangat-sangat seksi sehingga menarik banyak orang. Dan juga tentu dengan kolaborasi itu. Kalau kita berkolaborasi dengan orang 8, itu peluang untuk indeksnya naik itu lebih cepat daripada hanya berkolaborasi dengan 2 orang. Karena orang 8 itu masing-masing kan punya teman, Ya, punya anak bimbing dan sebagainya, bisa dipromosikan. Tapi juga ada gerakan. Itu kalau diakali ya bisa kira-kira ya. Misalkan di sebuah universitas itu diwajibkan mengutip karya dari dosen-dosen dari perguruan tinggi itu juga juga bisa, Dra. Itu secara teknologi nggak bisa dideteksi ya, juga kan? Ya, ya. ya, bisa nggak kira-kira, Dra, gitu? Alhamdulillah. Ya, itu sangat sangat mungkin terjadi ya, karena ketika sebuah institusi dia punya ada promotor, kopromotor, pembimbing, mahasiswa. Ya, biasanya kan memang pembimbing, promotor, kopromotor sudah punya tulisan yang terkait dengan disertasi si bimbingannya. Nah, itu ya tidak menutup kemungkinan saling memberikan support. Ini tulisan saya dulu bagus, tolong masuk ke ranah disertasi kamu, tolong disertasi misalkan. Nah, Hmm. itu kalau berapa ribu dosen yang melakukan seperti itu, maka ya itu sebenarnya masih alami juga kalau memang dia dibutuhkan, karena biasanya kan promotor juga akan apa ya, merequest si mahasiswa, tolong kamu penelitiannya diarahkan ke sini karena itu sesuai dengan expert saya, misalkan si promotor misalkan bilang seperti itu, maka Ya, akan klop begitu. ya. Nah, Klop. itu namanya academically professional itu kalau imbauan Nah, gitu. Tapi juga ada saya kira perguruan tinggi yang misalkan saja rektornya itu memerintahkan dekan, dekan meminta ketua jurusan harus mengutip sehingga akhirnya kutipannya itu gak relevan pun juga dilakukan. Itu nah, juga. Tapi itu lama-lama mungkin saya kira Scopus juga paham mungkin. Kenapa iya, orang ini kutipannya kok hanya sekitar teman-temannya di satu perguruan tinggi saja. Itu kan juga ketahuan akhirnya, Andra. Ya kan? Kan datanya luar biasa Scopus. ya. Nah, kamu HI indeks kamu berapa, Andra? Sekarang alhamdulillah sudah 7, Rob. Jadi sudah 7. Indeks Oh, 7 dengan 34. Dokumen skopusnya 34 saat ini. Indeksnya sudah 7. tapi kamu nggak bisa anu ya menjelaskan ya bagaimana ketemu 7 itu. Bidis. Eh, bisa, Bro. Sedikit ya, secara umum saja. Karena kan kalau detail nanti pakai grafik ya. Jadi izin menyampaikan, bahasanya contoh seperti ini. Ketika saya punya, ini simpelnya yang mudah aja. Misalkan saya punya tulisan 30 artikel Scopus. Nah, 30 artikel Scopus itu ketika saya baru mensitasi 10 Scopus, ketika dokumen saya yang 10, yang dari 30 baru disitasi oleh orang lain atau dokumen Scopus lain 10, maka masih ada 20 artikel Scopus saya yang belum disitasi. Maka Oh, indeknya dia akan rendah. Dia hmm, harus berlaku rata, Bro. Ternyata harus berlaku rata. hmm, Harus imbang. Karena dia bentuk grafik ya, nanti bentuk grafik itu. Harus imbang. hmm. Kalau nggak, nanti indeksnya nggak naik-naik. Malah turun bisa jadi kalau tidak imbang. 30 artikel Scopus yang disitasi ternyata kok hanya 3 Scopus saja. Yang lain kok 0. Berarti kan ini yang kualitas hanya 3 dari 30 itu. Sementara yang diminta Scopus itu adalah idealnya semua yang sudah publish di Scopus idealnya disitasi oleh orang lain. Kalau enggak, ini ibaratnya kan ibarat dokumen sampah. Terbit tuh nggak ada yang baca. Nah, seperti itu. Ya, ya. Begitu, Bro. Dokumen, maaf itu dokumen menyenangkan diri sendiri, Indra. Nah, betul. Oh, nggak ada yang baca, untuk apa gunanya? Temuannya kan nggak dibaca orang. Ya, ya, ya. Gitu. Dan mungkin Scopus itu juga tahu ya, Indra, punya sistem lah, bagaimana Tentunya. orang saling mensitasi di dalam apa jurnal-jurnal yang dia indeks. Dan dari situ, dari hak indeks itu, mungkin juga bisa digunakan oleh Scopus untuk mendiskontinue eh, indeksnya itu, Indra. Barangkali, Indra. Gimana? Ya, begini, Rob. Jadi, untuk terkait dengan SGR, Rob. SGR itu ketika nanti citasinya banyak, maka SGR-nya meningkat. Ya, SGR itu kan dari 0,1 sampai 0, sekian, ya, sampai 1 dan seterusnya. Itu namanya SGR. Ketika citasinya sedikit, maka SGR-nya akan turun-turun dan lama-lama bisa discontinue. Oh, ya, 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 ya. Artinya apa? Kan itu Scopus itu membuat apa, pengindeks, menjadikan database pengindeks itu kan untuk artikel yang memang dianggap ideal berkualitas. Kalau tidak ada yang mensitasi, nanti lama-lama kan tereliminasi kan. Ya Hmm. apa gunanya dokumennya ada kok nggak ada yang mensitasi? Maka nanti tidak akan meningkat SDR-nya.
SJR ini sangat dibutuhkan oleh para calon profesor, khususnya yang untuk naik pangkat ke guru besar yang khusus, Bro. Contoh untuk loncat jabatan ya. Kalau sebelum keluar Kemenpan RB 2023 itu, syarat khususnya di PUPAK 2019 versi revisi itu adalah untuk bisa naik loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke guru besar, itu butuh syarat khusus. Syarat khususnya adalah Scopus dengan jumlah sekian, dengan syarat SJR-nya untuk ilmu humaniora minimal ada 0,2. Untuk ilmu sosial minimal ada 0,4 dan untuk ilmu sains minimal ada 0,5. Nah, sehingga apa? Dia kalau jurnal-jurnal yang nggak pernah disitasi ya nggak berkualitas, berarti dianggapnya mungkin kurang Ya, citasinya, maka dia tidak bisa untuk syarat khusus, Bob. Nah, ya. seperti itu fungsinya. Nah, kalau syarat itu diloloskan, akhirnya Andra ada guru besar abal-abal. Yang Guru besar sekarang, discontinue, Bro. ya, yang sekarang ini yang sekarang ini sedang trending topik. Bahkan di perguruan tinggi tertentu sudah dicabut SK besarnya itu. Kasihan juga. Iya, Dari udah bayar mahal pula, Bob. itu akibat dari kurang memperhatikan bagaimana kultur mekanisme yang terjadi di dalam indeks jurnal Scopus itu. Baiklah, Indra, saya kira ini sudah memberikan banyak informasi. Mudah-mudahan para calon guru besar dan calon orang-orang yang naik loncat-loncat dari asisten ahli ke lektor Kepala. ke guru besar Ya. itu bisa mengikuti video kita sehingga Amin. bisa mempersiapkan diri. Kalau zaman saya dulu juga lompat, Dra. Jadi saya dulu juga saya dari lektor ke guru besar 1050. Jadi nggak biasa. usah pakai antri-antrian. Nah, itu terdukung karena punya kompetensi menulis. Jadi menulis itu memang luar biasa. Luar biasa gitu. Saya sudah menulis di media massa itu karena 1.500-an ya. Tapi zaman dulu walaupun nggak ada indeks, tulisan di media massa itu dihargai. Kan tidak semua orang bisa menulis di media massa. Gitu, Dra. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat dan jangan berhenti mempublikasi Scopus, mengajak orang lain di negara lain untuk berkolaborasi dengan kamu. Siapa tahu kamu nanti akan menjadi orang hebat karena kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.